Wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah tayangan video berupa materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Silahkan saksikan. Materi yang akan kami sampaikan kali ini yaitu tentang puisi. Nah, teman-teman, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya puisi. Dari kita kecil, dari kita SD sampai sekarang ini pasti sudah tidak asing lagi dengan puisi. Kita mempelajari puisi, membaca puisi, dan mendengarkan puisi. Nah, di dalam puisi tersebut ada unsur-unsur di dalamnya, mulai dari unsur citraan sampai yang lain-lainnya. Tapi sebelum kita mempelajari tentang unsur-unsur dalam puisi, kita harus mengetahui apa itu arti dan pengertian dari puisi. Nah, kali ini teman saya akan menyampaikan pengertian dari puisi tersebut. Seperti yang disampaikan teman saya tadi, di sini saya akan menjelaskan pengertian puisi. Puisi adalah sebuah seni tulisan yang mengandung ungkapan kata-kata penuh kiasan yang diiringi dengan rima, irama, larik, dan bait dengan gaya bahasa yang dipadatkan. Puisi juga disebut sebagai ungkapan perasaan seorang penyair secara emosional yang mengandung buah pikir dan tanggapannya pada sesuatu yang dibalut dengan rima, irama, dan kata kiasan. Puisi sangat berbeda dengan tulisan biasa dan kita dapat mengenalinya dengan mudah. Biasanya, puisi memiliki rima dan irama pada setiap larik dan baitnya. Selain itu, gaya bahasa pada sebuah puisi sangat padat dan menggunakan keindahan kata-kata kiasan atau imajinatif. Tidak sedikit orang sulit menerjemahkan setiap bait pada puisi, apalagi jika puisi itu diciptakan hanya menekankan pada sebuah kata-kata saja tanpa menekankan pada sebuah makna. Hal itu akan menyebabkan kebanyakan orang tidak akan mengerti. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan pengertian puisi menurut para ahli. Yang pertama ada waluyo. Puisi yaitu suatu karya sastra dengan gaya bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberikan irama dengan suara bunyi yang padu dan pemilihan sebuah kata-kata kias. Yang kedua, ada sastra sujiman. Puisi yaitu suatu ragam sastra yang bahasanya terikat oleh suatu irama, matra, rima, serta sesuatu dalam penyusunan larik dan bait. Dari pengertian-pengertian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa puisi adalah sebuah seni tulisan dari ungkapan sang penyair secara emosional yang mengandung ungkapan kata-kata penuh kiasan yang diiringi dengan rima, irama, larik, dan bait dengan gaya bahasa yang dipadatkan serta memiliki keindahan. Melanjutkan dari materi teman saya tadi, kemudian ada materi yang kedua yaitu citraan puisi. Citraan merupakan suatu bentuk penggunaan bahasa yang mampu membangkitkan kesan yang konkret terhadap suatu objek, pemandangan, aksi, serta tindakan atau pernyataan yang dapat membedakannya dengan pernyataan. Atau menurut ekspositori yang abstrak dan biasanya ada kaitannya dengan simbolisme. Itu menurut Baldik via Nurgianto tahun 2014. Dan berikut ada beberapa jenis citraan. Di antaranya, pertama adalah citraan penglihatan atau visual imagery. Citraan ini merupakan citraan yang terkait dengan pengkonkretan objek yang dapat dilihat oleh mata dan juga dapat dilihat oleh visual. Kemudian yang kedua ada citraan pendengaran atau auditory imagery. Citraan ini merupakan pengkonkretan objek bunyi yang didengar oleh telinga. Itu menurut Nurgiantoro tahun 2014. Yang ketiga ada citraan rabaan atau thermal imagery. Merupakan citraan yang terkait dengan pengkonkretan objek gerak yang dapat dilihat oleh mata. Yang keempat yaitu ada citraan pengecapan atau tactile imagery. Merupakan citraan pada pelukisan rabaan secara konkret walau hanya terjadi di rongga imajinasi pembaca. Kemudian yang terakhir ada pencitraan penciuman, yaitu menunjukkan pada pelukisan penciuman secara konkret walau hanya terjadi di rongga imajinasi pembaca. Ini juga menurut Nurgianto tahun 2014. Jadi untuk materi yang ketiga yaitu sarana retorika puisi. Sarana retorika puisi itu ada 6 jenis. Yang pertama itu ada hiperbola, yang kedua itu ada ironi, yang ketiga itu ada ambiguitas, yang keempat itu ada paradoks, yang kelima itu ada litotes, dan yang keenam ada elipsis. Yang pertama ada hiperbola. Hiperbola merupakan pernyataan atau gaya bahasa yang berlebihan atau yang dilebih-lebihkan. Contohnya, darah itu mulai mengucur membanjiri lengannya, itu merupakan hiperbola. Terus yang kedua ada ironi. Ironi merupakan pernyataan yang memiliki makna yang bertentangan
seperti kucing hidup. Itu merupakan ambiguitas. Selanjutnya ada paradoks. Paradoks merupakan pernyataan yang memiliki makna yang bertentangan dengan apa yang dia nyatakan. Contohnya, tidak setiap derita jadi luka, tidak setiap sepi jadi duri. Selanjutnya ada litotes. Litotes merupakan pernyataan yang menganggap sesuatu lebih kecil dari realitas. Jadi litotes itu berkebalikan dengan hiperbola. Kalau hiperbola itu membesar-besarkan sesuatu, sedangkan litotes itu menganggap sesuatu lebih kecil. Contohnya, mampirlah ke buku sebentar. Itu merupakan litotes. Dan yang terakhir ada elipsis. Elipsis merupakan pernyataan yang tidak diselesaikan atau biasanya ditandai dengan adanya titik-titik-titik. Biasanya, wahai angin, titik-titik-titik, sampaikan salamku padanya. Itu merupakan elipsis. Oke teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang visualisasi puisi dan makna puisi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu visualisasi puisi. Visualisasi puisi adalah salah satu bentuk di antara sekian banyak cara untuk mengekspresikan seni, untuk mengemukakan gagasan, pemikiran, dan perasaan. Lalu seperti contohnya ada video, gambar, lukisan, sketsa, dan berbagai macam bentuk. Itu adalah salah satu wadah untuk mengekspresikan puisi. Contohnya ada pada gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah karya dari Fosco dari sebuah puisi yang berjudul Suatu Pagi di Alun-Alun Sepi. Salah satu liriknya berbunyi, kegelisahan mengental dalam gelas sebuah kopi, yang berarti bentuk kegelisahan sang penulis akan suatu pagi dia merasa begitu sendiri dan sepi. Lalu selain itu, ada juga yang membuat puisi dengan cara menyusun kalimat atau kata-kata sehingga menjadi bentuk visual yang menarik. Contohnya pada karya Sutarji yang berjudul Tragedi Wingka dan Sika. Contohnya ada pada gambar berikutnya. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi tentang makna puisi. Sebelumnya saya akan membacakan suatu puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya Saparjo Djoko Darmono. Hujan bulan Juni, tak ada yang lebih indah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga. Sekarang saya akan menjelaskan makna dari puisi Hujan Bulan Juni. Bait pertama, yaitu kita dapat mengambil kata tabah. Di bait ini, seseorang dalam penantiannya begitu tabah sehingga tidak ada lagi yang setabah orang dalam menanti. Dan di bait pertama ini juga, seorang dalam penantiannya itu menyembunyikan rasa rindunya akan seseorang yang ia nanti atau yang ia cintai. Selanjutnya di bait kedua, kita dapat mengambil kalimat bijak. Makna dari kalimat bijak dalam bait kedua ini berarti tidak ada yang lebih bijak dari seseorang yang menanti. Dia menghapus segala keraguannya dalam penantian itu. Bait ketiga adalah kata arif, di mana seseorang dalam penantiannya begitu arif sehingga dia mendapatkan apa yang ia nanti dan dia membuahkan hasil atas penantiannya. Makna abstraksi dari puisi Hujan Bulan Juni adalah seseorang yang dalam penantiannya begitu tabah, bijak, dan arif sehingga dia mendapatkan hasil apa yang ia nanti-nanti. Dan makna dari puisi Hujan Bulan Juni adalah bahwa sesungguhnya kekuatan cinta itu nyata. Materi selanjutnya adalah bunyi. Unsur bunyi merupakan salah satu unsur yang menonjol yang membedakan antara bahasa puisi dan bahasa prosa. Bahasa puisi cenderung menggunakan pengulangan bunyi. Bunyi memiliki peranan di antara lain adalah agar puisi terdengar merdu jika dibaca dan didengar. Sebab pada hakikatnya puisi merupakan karya seni yang diciptakan untuk didengar. Menurut Suyati 2002, bunyi dibentuk menjadi dua. Bunyi dibentuk dari irama dan
Pertama adalah pengulangan bunyi untuk memunculkan efek suara merdu. Sedangkan 5 adalah mengatur tinggi rendah, panjang pendek, nada dalam bunyi. Selanjutnya diksi. Unsur diksi adalah pilihan kata atau frase dalam karya sastra menurut Abrams 1981. Setiap penyair akan memilih kata-kata yang sesuai dengan maksud yang ingin diungkapkan dan efek puitis yang ingin dicapai. Diksi juga sering menjadi ciri khas seorang penyair. Aspek leksikal adalah salah satunya, yaitu bentuk terkecil dalam teks, konteks, struktur, sintaksis, dan wacanan. Menurut Nurdiontoro 2014, aspek leksikal ini sama pengertiannya dengan diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005 halaman 264. Tarigan mengatakan bahwa dengan memilih kata yang tepat dapat mencerminkan peluang waktu, falsafah, amanah, efek, nada puisi dengan benar. Selanjutnya bahasa kias. Bahasa kias atau figuratif langue merupakan penyimpangan dari pemakaian bahasa yang biasa yang makna katanya atau rangkaian katanya digunakan dalam tujuan untuk mencapai efek tertentu. Menurut Abrams 1981, bahasa kias memiliki beberapa jenis, yaitu personifikasi, metafora, simile, metonimia, sendok, dan alegoro. Pengertian personifikasi adalah kata kias yang memberikan sifat. Contoh, daun nyiru yang melambai. Kata melambai dapat dipersepsikan sebagai tangan manusia. Yang kedua, metafora adalah ragam kata kias yang membandingkan suatu hal dengan hal yang lain secara tidak langsung dan tidak menggunakan penghubung. Contoh, Lili adalah anak emas dari Bapak Andi. Kata anak emas memiliki arti kesayangan. Yang ketiga, simile adalah bahasa kias membandingkan sesuatu secara tidak langsung menggunakan kata pembanding. Contoh, setelah kehilangan kakaknya, Dita bagaikan anak ayam kehilangan. Yang keempat, metonimia adalah kata kias yang gaya bahasanya menyandingkan merek untuk merujuk pada benda lebih umum. Contoh, paman memintaku membeli di Jarum Super. Kata di Jarum Super berarti rokok. Dan pengertian lainnya, kata di Jarum Super adalah merek rokok. Yang kelima, sinedok adalah penggunaan kata sama dengan faktanya yang bertujuan memperjelas. Contoh, sepucuk surat dari ayah. Ayah memiliki posisi sebagai penjelas dari kata surat. Yang keenam, alegori adalah kata kias yang gaya bahasanya membandingkan kata kias bermakna kap. Contoh, dalam bahteria rumah tangga, suami adalah nahkoda. Nahkoda di sini berarti pemimpin keluarga. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.